Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dikelilingi oleh para sahabat, Rasulullah menyampaikan dengan sangat yakin kepada seluruh sahabat-sahabatnya tentang akhir zaman, sehingga seluruh para sahabat sangat yakin bahwa merekalah yang dimaksud oleh Rasulullah dengan manusia-manusia akhir zaman. Contohnya Rasulullah bersabda, "Bu'ithu ana was-sa'atu kahataini." Aku ini diutus dan kiamat akan berlaku hanya seperti ini, kata Rasulullah. Beliau mengisyaratkan fa'syara bis-sababati wal wusta. Dia isyaratkan ke arah langit, jari telunjuk dan jari tengahnya. Lalu kata sahabat, beliau renggangkan sedikit. Maka ini pertanda, menurut pemahaman para sahabat, memang sudah sangat dekat. Pada hadis yang lain Rasulullah bersabda, manakala saya sudah diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, Jibril membisikkan kepada saya bahwa malaikat Israfil, malaikat yang bertugas meniup sangkakala kiamat, memasukkan pangkal terompet ke dalam mulutnya. Setiap saat matanya melirik ke arah Arasy, menunggu aba-aba bila ini akan ditiup. Ini juga menekankan dan memastikan bagi para sahabat bahwa sudah sangat dekat kiamat. Di riwayat yang lain Rasulullah bersabda, celakalah bagi bangsa Arab, sebentar lagi mereka akan dibinasakan. 3 kali Nabi mengulangi. Bertanyalah istrinya, ada apa wahai baginda Rasulullah? Rasulullah berkata, sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku tembok yang menghalangi antara kita dengan Ya'juj dan Ma'juj sudah berlobang sebesar ini, kata Rasulullah. Ini pertanda tak lama lagi tembok tersebut hancur, Ya'juj Ma'juj muncul. Padahal Ya'juj dan Ma'juj adalah tanda besar kiamat yang keempat. Nah, dengan ini tuan-tuan dan puan-puan, mukminin dan mukminat, muslimin muslimat sekalian, sahabat-sahabat yakin sangat bahwa merekalah yang dimaksud dengan manusia akhir zaman. Keyakinan ini tergambar satu. Di zaman Nabi itu ada seorang lelaki namanya Ibnu Sayyad. Seluruh ahli hadis, seluruh ulama, seluruh pengkaji dan pensyarah Islam pasti tahu dengan nama Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini seorang lelaki yang face dia, fisikal dia, dan kemampuannya betul-betul serupa dengan Dajjal. Laki-laki ini tidak mau mendekat kepada Rasulullah SAW dan tidak mau bersahabat, bertemu teman dengan para sahabat-sahabat Nabi. Dia hanya memata-matai dari jauh, tapi dia memiliki kecepatan yang luar biasa. Begitu cepatnya. Ketika Nabi Muhammad dengan Umar bin Khattab sedang berbual-bual di luar, dekat dengan kebun kurma, Rasul dan Umar melihat ada Ibnu Sayyad sedang melihat ke arah mereka sambil memata-matai. Umar langsung mencabut pedangnya, meminta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya. Apa kata Rasul? Kamu mau apa? Saya bunuh itu Dajjal. Itu adalah Dajjal ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Hai Umar, jika dia memang Dajjal, kamu takkan sanggup mengalahkannya. Dia bukan tandingan kamu. Dan kalau dia bukan Dajjal, apa guna bagi kamu membunuh orang tanpa sebab? Biarkan saja. Rasulullah tidak menampik, Rasulullah tidak menolak. Umar, itu bukan Dajjal. Bukan macam itu bahasa Nabi. Kalau dia Dajjal, kamu takkan sanggup mengalahkannya. Kalau dia bukan Dajjal, untuk apa kamu bunuh orang sembarangan? Itu saja kata Nabi. Sehingga ketika Nabi meninggal dunia, Abu Bakar menggantikan. Abu Bakar meninggal dunia, Umar menggantikan. Beberapa hari menjelang Umar meninggal dunia, setelah dia ditusuk dengan pisau oleh Abu Lu'lu'ah sebanyak 9 kali tusukan, sebelum meninggalnya Umar masih bersumpah, demi Allah saya yakin Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Coba lihat, ini keyakinan sahabat.
Ternyata Umar bin Khattab tidak sendirian meyakini bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Aisyah radhiyallahu anha juga yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Safiyah radhiyallahu anha juga yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Abu Dzar Al-Ghifari, Ubay bin Ka'ab, Anas bin Malik, tidak sedikit sahabat-sahabat Nabi yang yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Padahal Dajjal adalah tanda besar kiamat yang kedua. Begitu juga Ibnu Abbas. Di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, di dalam riwayat Al-Hakim dengan sanad yang jayid, bahwa Ibnu Abbas berkata ke hadapan murid-muridnya, saudara-saudara, saya semalaman tidak boleh tidur. Murid-muridnya bertanya, kenapa Tuan Guru? Semalam saya dengar sahabat-sahabat berkata, mereka sudah melihat meteor bergerak menuju ke arah bumi. Berarti besok dukhan sudah dimulai. Semalaman saya menangis dan berdoa, menangis memohon keselamatan dan perlindungan, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, perhatikan ini baik-baik pernyataan Ibnu Abbas. Berarti besok dukhan dimulai. Dukhan adalah tanda besar kiamat yang pertama. Jadi urutan tanda besar kiamat itu, satu, yang pertama dukhan, yang kedua Dajjal, yang ketiga Isa alaihissalam, yang keempat Ya'juj dan Ma'juj, yang kelima matahari terbit dari sebelah barat, yang keenam binatang besar, binatang raksasa keluar dari dalam perut bumi boleh berbicara. Binatang ini baik dan ramah, dan binatang ini adalah tanda besar kiamat yang keenam. Yang ketujuh, angin lembut bertiup dari negeri Yaman. Angin ini sejuk dan berbau wangi kesturi. Siapapun orang Islam yang ada iman di dalam dadanya, walaupun iman hanya seujung kuku, dan orang ini ada di puncak gunung, ada di gua, ada di pulau, ada di mana saja, angin lembut, sejuk dan wangi berbau wangi kesturi ini akan sampai kepada orang itu. Ketika orang tersebut terkena oleh angin lembut itu, terhirup olehnya angin lembut tersebut, saat itu di tempat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Serentak satu muka bumi, orang Islam yang ada iman kepada Allah meninggal dunia. Ini tanda besar kiamat yang ke-7. Lalu tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10, sudah tidak ada satu orang pun orang yang masih kenal dengan Allah baki hidup di bumi ini. Semuanya sudah meninggal. Yang menyaksikan tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10 hanya orang-orang kafir belaka. Nah, wahai Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sudah mengira bahwa tanda-tanda besar kiamat itu sudah muncul. Dukhan, Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj sebentar lagi. Itu petanda apa? Petanda yakin mereka bahwa kiamat sudah sangat dekat. Masya Allah. Ternyata satu persatu mereka meninggal dunia, kiamat tak terjadi. Digantikan oleh tabi'in. Satu persatu tabi'in wafat, kiamat belum juga berlaku. Kemudian tabi'in terus sampai zaman ini 1400 tahun lebih, ternyata kiamat belum juga terjadi. Iyalah Pak Ustadz, kami dengar ada hadis Nabi berkata, selama di bumi ini masih baki satu orang yang masih punya iman kepada Allah, dia masih boleh melafazkan kalimat Allah, walaupun imannya hanya seujung kuku, orang beriman ini masih ada, maka Allah tunda lagi kiamat 40 tahun lagi. Ustadz, kita sekarang jumlahnya orang Islam di muka bumi 1,7 miliar. Berarti lama lagi tuh Pak Ustadz kiamat. Kan begitu? Lama lagi kiamat. Karena kita masih 1,7 miliar. Padahal satu saja masih baki orang yang beriman pada Allah. Allah masih tunda lagi kiamat 40 tahun lagi. Baik, saya sudah katakan tadi tanda besar kiamat ada 10. Yang kita akan saksikan hanya sampai 7.
Yang ketujuhnya adalah angin lembut yang bertiup dari Yaman, dan ini akan mematikan seluruh orang beriman serentak di muka bumi. Ya, tanda besar kiamat yang ketujuh. Nah sekarang, betulkah kita sudah dekat? Iya. Apa tandanya? Nabi Muhammad dalam hadis sahih Imam Muslim ditanya oleh malaikat Jibril yang menyamar, menyerupai seorang lelaki yang gagah, yang tampan, bertanya kepada Rasulullah tentang mata sa'ah, kapan kiamat. Nabi menjawab, saya tak tahu. Mungkin yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Saya tak tahu. Ternyata malaikat Jibril pun tak tahu. Dan memang Allah sudah firmankan dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhsha. Ya, mereka bertanya-tanya kepada engkau, hai Muhammad, bilakah kiamat akan berlaku? Engkau senantiasa memberikan peringatan, sudah dekat, sudah dekat. Kapan terjadinya? Jawab, hai Muhammad, hanya Allah yang tahu. Engkau hanya sekedar penyampai kabar dan beritanya. Sudah. Dengan ayat ini dan dengan cara Nabi mengatakan saya tak tahu, akhirnya seluruh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengatakan tak ada satupun makhluk di muka bumi ini, bahkan sampai di langit, yang tahu kapan pastinya kiamat akan berlaku. Maka ini jadi akidah kita. Kita wajib menolak mentah-mentah siapapun dan ramalan kiamat kapanpun. Sumbernya dari manapun kita tolak. Walaupun dari seorang kiai besar, seorang khalifah kutub, seorang syekh kabir berani mengatakan, wah, hafiz Quran 30 juz, semua kitab kuning dalam kepalanya, semua ilmu-ilmu apa dalam kepalanya, dia boleh berjalan di atas awan, tidak basah kena air, tidak terbakar oleh api, janggutnya dari sini sampai ke Menara Petronas panjangnya, dan dia memberikan kabar kiamat akan berlaku tarikh anu, bulan anu, tahun anu. Wajib kita tolak. Ini akidah kita. Jadi kapan kiamat berlaku? Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu.